Welcome to our channel. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, pencinta Riak Sabda yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki minggu pertama masa Prapaskah. Dan di hari minggu pertama masa Prapaskah ini, bacaan-bacaan suci mengundang kita semua untuk menyadari bahwa hidup kita seperti sebuah pertarungan. Kadang kita menang, dan harus diakui bahwa banyak kali kita kalah. Namun di tengah kegagalan dan kinerja kita yang kurang itu, Tuhan selalu memberi kesempatan dan menyelamatkan kita. Kitab Kejadian mengingatkan kita akan penghancuran bumi karena dosa yang terjadi di zaman Nuh. Walau terkesan mencekam, teks ini mengantar kita untuk memahami belas kasih Allah dan perjanjian dengan Nuh yang mewujud dalam sabda Tuhan bahwa Aku tidak akan melakukan atau mendatangkan bencana yang sama. Para saudara-saudari terkasih, belas kasih Allah dan pengampunannya menjadi begitu nyata ketika Bapa mengutus putranya. Dalam seluruh hidupnya, Yesus menang atas godaan dalam ketaatan total kepada Bapa. Fakta inilah yang dijelaskan dalam Injil pada hari ini. Maka saudara-saudari terkasih, ada 3 hal yang layak kita renungkan dari bacaan suci pada hari ini. Yang pertama soal godaan. Godaan ada di sekitar kita. Dan semuanya hampir tak terelakkan. Kita tidak bisa menghindari godaan itu. Namun tidak berarti kita harus kalah melawan godaan itu. Dengan kekuatan Allah, kita dimampukan setiap saat, apapun dahsyat atau besarnya godaan itu. Pergulatan kita melawan godaan adalah kesempatan bagi kita untuk melihat seberapa kuat hidup rohani kita, seberapa kokoh pertahanan kita menghadapi setan, menghadapi iblis. Melalui cara kita menghadapi godaan, kita dipersiapkan untuk menjadi prajurit Allah jauh lebih baik dari hari kemarin. Seorang prajurit harus mengalami pelatihan yang keras, tahu harus menghadapi rintangan, kesulitan dengan cara hidup yang penuh kedisiplinan. Melalui usaha keras ini, apapun mungkin strategi atau cara musuh melakukan sesuatu, kekuatan musuh sebesar apapun, prajurit yang terlatih bisa menghadapi sekaligus melumpuhkan musuh itu. Jadi, kita siap menghadapi sekaligus menaklukkan godaan apapun bentuknya. Yang kedua, pesan untuk kita adalah soal pertolongan dari Allah ketika kita menghadapi godaan. Di padang gurun, Yesus tidak sendirian. Dia ditemani oleh para malaikat. Karena kita tahu setelah dia mengalahkan godaan-godaan itu, para malaikat melayani dia. Episode ini mengajarkan kita bahwa sesulit apapun godaan,
Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu bersama kita dan membantu kita agar kita tidak dihancurkan musuh. Justru dengan kekuatan Allah, kita akan jaya, berkuasa atas godaan sekaligus atas iblis, sumber segala godaan, cobaan. Poin yang ketiga adalah soal pertobatan. Panggilan untuk bertobat menjadi jantung atau inti pesan di masa Prapaskah ini. Tanpa pertobatan, hidup kita semakin jauh dari Allah. Dan pada saat yang sama, iblis dengan kuasanya pelan-pelan menguasai dan menghancurkan hidup kita. Dengan Prapaskah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, gereja mengingatkan kita bahwa hidup adalah perjuangan, pertarungan. Tetapi di laga ini kita tidak pernah sendirian. Yesus dan Roh-Nya ada bersama kita. Ia justru yang bertarung untuk kita. Kita mungkin terluka dalam pertarungan kehidupan. Kita mungkin telah gagal dalam komitmen-komitmen kita. Tetapi Tuhan menginginkan kita bertahan dan tetap hidup. Itulah sebabnya Ia memanggil kita untuk kembali kepadanya melalui 3 aktivitas di masa Prapaskah ini. Melalui doa, melalui pantang puasa, dan melalui sedekah atau derma. Para pencinta Riak Sabda yang dikasihi Tuhan, masa Prapaskah adalah saat rahmat. Rahmat ditawarkan untuk Tuhan, untuk kita semua. Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk memulai lagi dari mana kita telah gagal dan tersandung. Kita memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan hidup kita manusia. Dan sesungguhnya perjalanan kita belum berakhir. Kita harus terus dan yakin mengandalkan kasih karunia Allah yang kita terima melalui sakramen-sakramen, khususnya melalui sakramen tobat yang dianjurkan sesering mungkin kita terima di masa ini untuk menyucikan kita, untuk mengokohkan niat-niat baik kita di jalan kebenaran Allah. Mari saudara-saudari terkasih, kita mencuci kejahatan dan dosa-dosa kita. Sekaligus kita mohon kuasa Yesus sendiri, Roh Kudus, memampukan kita dalam perjalanan pertempuran yang kita lewati dari hari ke hari. Dan supaya dalam semuanya kita memenangkan Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Selamat hari Minggu, selamat Prapaskah. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.